Gue perkenalan, umur, profesi, Umur, bilangnya profesi, profesi model bilang aja. apa ya? Terus domisili lu gue ganti jadi Depok. Anjir, model Depok anjir. Karena yang satu lagi narsum gue ada juga Bekasi. Gue bingung memilih siapa yang lebih Bekasi. Ya udah, Oke. ya udah, Oke. mulai. Nah, halo, selamat siang, Kak Laras. Selamat siang. Oh, terima kasih ya Kak atas kesediaan waktunya untuk bantuin aku nih jadi salah satu narasumber di skripsiku. Jadi, Oke. Kakak boleh perkenalkan nama, umur, profesi, dan juga domisili Kakak ada di mana? Ya, kenalin nama aku Laras. Umur 21 tahun. Aku tinggal di daerah Depok dan profesinya sebagai model. Wih, keren banget dong ya Kak di industri kecantikan. Aku mau tanya yang pertama, sebagai model nih, Kakak pakai sosmed apa aja ya kira-kira yang paling sering Aku digunain? aku aktif di TikTok, Instagram, terus sama di YouTube juga sih. Aku sering banget nonton YouTube. Oh gitu. Kira-kira dalam sehari gitu Kak, berapa lama sih durasi penggunaannya? Jujur karena aku suka banget nonton game dari Windah Basudara itu kayak bisa berjam-jam sih sehari kayak bisa ngabisin kayak paling lama tuh kayak 6 jam deh. Soalnya 6. durasi gamenya itu kan satu game itu tuh bisa 2 jam kan. Nah itu tuh aku dalam sehari aku bisa nonton video-video dia tuh kayak 3 kali gitu karena nontonnya sambil makan. Oh iya, jadi buat teman makan gitu ya, selingan. Iya, Oke, berarti Kakak nonton konten Windah itu di kebanyakan di YouTube ya? iya di YouTube. Oke. Berarti selain itu, setiap medsos ini punya perannya masing-masing dong Kak bagi Kakak, misalnya kayak TikTok buat apa gitu, Instagram buat apa, boleh dijelasin nggak Kak kegunaannya dari Bentar kedua? sip, bentar sip gue balas chat dulu. Maaf, maaf, maaf. Aman. Bisa lu crop gak sih? Bisa, bisa. Tenang aja. Kan nanti ini gue transkrip. Oh gitu, ya udah ya udah. Kalau dari Instagram biasanya aku pakai Instagram tuh buat bikin-bikin konten, kayak konten di Reels, terus juga upload portofolio aku. Lebih ke apa ya, kayak gaya hidup aja sih kalau di Instagram. Terus kalau di TikTok, aku suka bikin konten tentang rambut gitu kalau di TikTok sama outfit-outfit gitulah. Terus kalau di YouTube ya itu seringnya tuh aku buat nontonin kayak video-video food vlogger, terus tadi dari Windah juga kayak gitu sih. Tapi kalau untuk di YouTube aku nggak pernah upload video gitu sih, video kontennya. Oke. Jadi kalau di Instagram dan TikTok itu lebih ke buat content creating Kakak sendiri. Kalau misalnya YouTube itu lebih kayak Kakak konsumsi kontennya aja ya gitu. Iya, betul. Oke. Kira-kira di YouTube Kakak pernah lihat iklan Femi Fiber nggak ya Kak? Ini aku harus jawab, gue harus jawab iya kan? Ya, Iya, beberapa kali. aku pernah lihat konten Feminim Fiber, benar gak? Oke. Terus dari konten iklan itu terutama ya, Hmm. kakak kan udah lihat nih iklannya beberapa kali. Gimana sih kak tanggapan kakak tentang ide ataupun konsep dari konten iklan tersebut? Menurut aku konsepnya unik sih, karena kalau yang dari aku tonton kan si Dita Karang ini kan seorang idol ya. Dia Hmm. terkenal banget. Terus aku juga lumayan ngikutin si Dita Karang ini di Hmm. TikTok karena dia suka bikin konten-konten lucu gitu kan. Menurut aku mereka berdua ini disatuin konsepnya cukup unik sih karena mereka berdua ini kan dari segi fisik itu kan maksudnya kayak opposite gitu, berbanding terbalik. Jadi menurut aku keren aja sih si pembuat iklannya ini karena dia bisa em, apa ya kayak uh, dua orang yang punya brandingan nama yang hampir mirip itu dipakai buat iklan iklan apa sih itu kayak minuman Minum kesehatan fiber gitu ya. ya.
ya Hmm. minuman kesehatan gitu karena mereka berdua ini punya fisik yang memang berbanding terbalik. Jadi bisa dijadikan kayak before afternya gitu. Menurut aku unik sih konsepnya. Karena aku belum pernah lihat iklan yang kayak gitu. Kayak ngegandeng dua nama yang berbeda gitu dalam satu iklan ya, Kak. Iya, unik Oke. sih. Kan iklan itu tuh punya kayak pesan utama lah ya, yang nyatain kalau misalnya mengkonsumsi minuman fiber tinggi serat ini itu bisa melancarkan pencernaan dan ngebantu kita buat turun berat badan. Kira-kira kakak memahami pesan tersebut gimana? Sebenarnya pesannya sih langsung sampai ya karena dari si talentnya ini si Dita Kerang sama Dita Karangnya ini tuh udah menggambarkan dari karakter fisik talent masing-masingnya karena si Dita Kerangnya ini dibikin untuk before-nya terus sedangkan si Dita si idol Dita Karangnya ini dibikin buat after-nya menurut aku udah langsung nyampe sih pesannya karena dia di situ kan si Dita Krang ini before-nya minum si fibernya Mengenai ini kan fiber terus ya. langsung berubah jadi si idolnya ini jadi menurut aku emang pesannya pasti yang nonton udah udah langsung nyampe sih. Oke, oke. Berarti kalau misalnya si Dita Kerang ini jadi before lah gitu, terus kalau Mhm. Dita Karang ini jadi after, berarti menurut kakak sah-sah aja ya untuk ibaratnya dua orang yang berbeda dijadikan satu apa ya, satu hasil gitu dari pemakaian. Hmm. Berarti oke-oke aja kali ya Kak, menurut Oke sih kakak. malah jadi iya itu kayak yang aku bilang konsepnya jadi kayak unik karena mereka berdua punya dua brandingan nama yang hampir mirip terus disatukan gitu di dalam satu iklan buat nyampein pesan. Oke, 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 oke. Berarti kakak setuju lah ya sama konsep dan cara mereka untuk menggambarkan before dan after dari Hmm, produknya. setuju, setuju sih, aku suka. Terus aku mau nanya nih Kak, kan di di Takarang ini kan brand ambasadornya, sedangkan di Takarang itu talent pendukung lah ya, ibaratnya. Iya. Tepat nggak ya Kak, Femi Fiber buat gandeng mereka berdua? Menurut aku tepat sih, karena yang pertama si Dita Kerang ini tuh yang pertama tuh dia punya uh, follower. Popularitas ya. Ya, dia populer banget kan, karena dia idol nggak cuman di Indonesia tapi di eh, Korea, di Korsel juga kan. Menurut aku karena dia ngambil brand ambassadornya si Dita Dita Karang, menurut aku jadi kayak eh, apa sih kayak audiens si Fibernya ini tuh gak cuman buat di Indonesia aja tapi dia sampai ke Korea. ya karena kan pasti diposting gak sih di Hmm. Instagramnya si Dita Karang. Terus kalau talentnya si Dita Karang menurut aku juga cocok karena jadi kocak aja gitu loh si iklannya. Menurut aku jadi kayak nambah si iklan ini tuh jadi lebih menarik gitu sih. Oke, karena dari mereka masing-masing udah punya platform sendiri lah ya ibaratnya dan ngebantu Femi Fiber banget untuk memperluas Iya, kita gitu. iya, iya. Setuju, setuju. Kan kakak bilang di Takarang ini tepat ya. Kira-kira daya tarik dari di Takarang yang kakak tahu apa aja sih? Selain dia idol gitu. Yang pertama pasti dari karakter fisiknya sih, dia cantik, tinggi, langsing, dan itu kan emang tujuannya dari si apa apa sih feminim Femi fiber, ya? Fiber. Mm-mm. Femi fiber. Jadi emang kayak dia memang mau membantu wanita-wanita yang emang pengen diet atau ngurusin badannya. Menurut aku udah pas sih si Dita ini karena dia juga dari kulit juga bersih, Mm. langsing, cantik. Jadi kayak emang bisa sampai aja pesannya ke audiens yang emang mau si Femi Fiber ini tuju gitu. Terus berarti kan secara garis besar kakak tadi ngomong kalau Dita Karang ini punya karakter fisik langsing, terus kulitnya juga bersih gitu. Berarti kakak memahami gambaran tubuh ideal yang ditampilkan dalam iklan itu seperti itu, benar ya Kak? Iya, menurut aku si Dita Karang ini emang eh, dari segi muka, badan, terus juga kulitnya emang
udah ideal banget sih, cantik gitu loh. Oke, oke, oke. Terus aku mau nanya nih Kak, kan iklan bilang kalau tubuh yang kurang serat dan kurang gerak itu adalah tubuh yang kurang ideal, yang digambarkan sama Dita Kerang. Sementara tubuh yang aktif dan sehat itu adalah tubuh yang ideal, sebagaimana digambarkan sama si Dita Karang. Nah, kira-kira pendapat Kakak tentang hal tersebut gimana tuh Kak? Udah tepat belum kesannya? Anjir, gue tau gue salah ngomong. Gimana, Menurut lu gimana? gue balas apa ya? Menurut gue udah Tepat sih. ini sih, iya menurut menurut aku udah tepat sih. Karena memang tujuannya dari si suplemen minuman minuman fiber ini kan emang justru itu kan buat menjadikan orang yang memang merasa dirinya itu Kurang berat kurang badan. ideal, kurang sehat. Jadi Hmm. lebih ke yang kayak digambarkan di iklan itu sih. Menurut aku seperti itu. Oke, oke, oke. Terus aku mau nanya nih Kak, sebagai halayak di YouTube, menurut Kakak iklan-iklan di YouTube itu nyaman gak sih buat dilihat, misalnya di depan video ataupun di tengah-tengah video gitu Kak? Menurut aku oke-oke aja sih, asal durasinya itu kayak nggak lebih dari 30 detik. Karena menurut aku kalau misalnya udah lebih dari 30 detik, orang itu kan tujuannya kan buat nonton si videonya kan, bukan buat Hmm. nonton iklannya. Jadi kalau misalnya ada iklan yang lebih dari 30 detik dan nggak bisa di-skip, itu malah justru kita mengabaikan iklan tersebut. Jadi kalau menurut aku yang lebih efektif itu kalau mau iklan itu pesannya sampai, itu tuh durasinya kayak 15 sampai 30 Mm-mm. detik aja sih, singkat tapi dia tepat gitu pesannya di ke audiens yang nontonnya gitu. Oke. Bejir buka kerudung anjir. Terus kan iklan Femi Fiber ini jadi salah satu iklan yang ada gitu di YouTube. Nah, gimana sih Kakak ngelihat peran YouTube ini dalam nyampein iklan kecantikan itu sendiri? Menurut aku YouTube bisa jangkau audiens yang luas karena si Femi Fiber ini tuh bisa naro iklannya mereka ini tuh di video-video yang banyak yang ditonton, kayak misalnya aku kan nonton Winda Basudara itu, kalau misalnya iklannya ditampilin pasti dia tuh menjangkau audiens yang luas karena penonton si Winda Basudaranya ini tuh banyak banget. Terus Hmm. menurut aku juga bisa ditaruh di beauty-beauty kreator di YouTube kayak misalnya Tasya Farasya, terus diselingin sama iklan ini pasti kan yang nonton cewek-cewek kan. Nah Hmm. menurut aku itu pasti mereka juga nggak bakal nge-skip gitu, karena unik aja gitu konsep dari iklannya itu juga kayak pink-pink gitu kan konsep Iya, iklannya. jadi banyak perempuan yang mungkin bisa aja suka gitu sama iklan itu. Iya, terus jadi nonton. Oke, berarti tepat ya, YouTube ini jadi ibaratnya media alternatif gitu selain televisi Iya, untuk malah menurut penyebaran aku iklan. lebih efektif YouTube sih YouTube. daripada televisi kalau zaman sekarang. Mm-mm. Karena kan YouTube lebih fleksibel, gampang dibawa Iya, kemana aja, HP gitu ya. benar. Oke, aku mau nanya kakak nih sebagai perempuan Gen Z dan eh, terutama yang berprofesi sebagai model gitu ya di dunia kecantikan. Seberapa terpapar sih kakak sama promosi dan iklan yang ada di media sosial mulai dari kayak misalnya marketing produk apa gitu. Pasti terinfluence banget sih, karena Mm-mm. kan aku sebagai model kadang kayak mau butuh skincare baru nih, pasti kita kan kalau ngeliat iklan tuh pasti kayak ke-influence banget buat beli. Terus misalnya aku lagi merasa gendutan, terus misalnya kita nonton si iklan Femi Fiber ini pasti ke-influence banget sih. Karena em, ya gitu deh. Apa sih gue ngomong apa anjir? Aman aja. Oke, jadi karena kita sebagai perempuan kadang ngerasa butuh apa ya, Butuh butuh apa ya, afeksi kayak gitu. ya, Nah, misalnya kayak, aduh lagi ngerasa gendutan nih, gara-gara iklan ini jadi pengen beli deh, gitu kali iya, ya.
Mm-mm. Betul. Terus kayak misalnya butuh lip tint baru gitu. Padahal kayaknya nggak butuh-butuh banget, tapi karena iklan lewat, Hmm, jadi setuju, ngerasa setuju. butuh. Oke, kira-kira konsep sama ide dari iklan Femi Fiber ini menurut kakak cocok nggak nih buat nyasar perempuan generasi Z terutama? Cocok sih, karena dari konsep warna, terus pemilihan wardrobe, maksudnya kayak pakaian-pakaian yang dipakai di dalam iklannya, terus pemakaian si talent Dita Kerang sama Dita Karangnya ini tuh, dia tuh kan emang terkenal di Gen Z kan, karena si Dita Karang, gue kebalik, si Dita Kerang ini kan terkenal di TikTok, yang dimana mostly tuh Gen Z, terus Dita Kerang juga. Gue kebalik, intinya si idolnya Sekarang, ini tuh, si idolnya ini kan juga maksudnya idol zaman sekarang kan, dia apa sih Sep, gue lupa Sep. Secret Number. Dia Ya kok itu kan dia ya juga Gen Z kan dua-duanya, pengen jadi sih. kayak menurut aku pasti Gen Z bakal uh, emang tepat sasarannya tuh emang buat Gen Z sih sebenarnya. Oke. Nih, terakhir nih Kak, closing statement dari kakak sebagai perempuan generasi Z, apa sih harapan kakak ketika menonton iklan kecantikan gitu di masa yang akan datang? Ataupun kakak sebagai model sendiri, pengen industri periklanan, terutama beauty industry itu gimana gitu, mengkonsepkan sebuah iklan? Kalau menurut aku, uh, harapan aku dalam menonton iklan untuk di apa maksudnya untuk di tahun-tahun selanjutnya itu menurut aku harus konsep yang fresh dan baru kayak si Femi Fiber ini, karena menurut aku tuh jarang deh kayaknya aku lihat iklan yang memang dia menampilkan before after gitu, apalagi si talent dua-duanya ini tuh udah punya nama gitulah, jadi kayak pengikutnya banyak, maksudnya pengaruh dari dianya juga banyak, jadi itu tuh berpengaruh langsung ke si iklannya ini, dan dari iklan ini kan pasti berpengaruh ke pembelian produknya kan. Jadi menurut aku pemakaian talent terus juga konsep iklannya itu yang paling utama sih. Iya Oke. gitu. Oke, jadi kakak berharap iklan-iklan di masa yang akan datang itu lebih punya konsep yang baru gitu ya. Hmm, Oke, oke, aman, Cak. Oke, terima anjay, kasih banyak Kak Laras atas waktu dan jawabannya. Semoga sama-sama. kakak sukses terus dan Amin. semangat kerjanya ya, Kak. Terima kasih banyak, Kak Laras. Sama, semoga skripsinya lancar. Amin. Kakak juga ya, Kak. Iya. Berapa menit?